Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya siswa Arianto dan Cinta Dewi Amalia akan menjelaskan tentang neural network. Neural network sendiri itu adalah Artificial Neural Network atau ANN. Dalam bahasa Indonesia disebut juga jaringan saraf tiruan atau JST, atau pada umumnya disebut juga dengan neural network. Neural network adalah sebuah sistem jaringan yang dimodelkan berdasarkan sistem jaringan saraf manusia. Jadi sejarahnya neural network ini dia dikenal sejak pertengahan abad ke-19 dan dimulai ketika dua orang tokoh bernama Warren McCulloch dan Walter Pitts mulai memperkenalkan model neural network untuk pertama kalinya. Kemudian kedua tokoh ini melakukan kombinasi atau gabungan dari beberapa processing unit yang sederhana secara bersama-sama. Kemudian, kombinasi dari beberapa processing unit ini mampu memberikan peningkatan pada sistem komputasi secara keseluruhan. Kemudian, hal ini berlanjut pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Rosenberg beberapa tahun setelah kombinasi prosesor unit dilakukan. Kita lanjut ke materi. Neural network terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada arsitektur model, kedua algoritma learning, dan yang ketiga ada fungsi aktivasi. Tujuan dari neural network sendiri yaitu untuk membuat sebuah sistem yang dapat belajar dengan sendirinya sesuai dengan data dan kondisi lingkungan yang kita berikan, serta dapat memodelkan data statistik atau curve fitting nonlinear. Permodelan yang kompleks tersebut menghubungkan antara input dan output untuk menemukan pola-pola data, seperti metode curve fitting. Neural network disusun dari nodes yang mengkombinasikan variabel database atau output dari node lain. Arsitektur artificial neural network terdiri dari input, hidden layer, dan output. Tiap neuron pada otak manusia saling berhubungan, dan informasi mengalir dari setiap neuron tersebut. Tiap neuron menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah wake, menjumlahkannya atau wake sum, dan menambahkan bias. Menjumlahkan dan menambahkan bias. Hasil dari operasi ini akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Berikut adalah ilustrasi neuron dengan model matematisnya. Nah, ini adalah neural network. Ini adalah gambar neural network. Di sini ada dendrit, nucleus, cell body. Kemudian ada akson. Dia mengirim impuls. Kemudian diterima oleh akson terminal. Dan ini adalah model matematisnya. Kita tahu ini adalah jumlah wake sum, ya. Wake sum ditambah dengan bias. Oke, kita lanjut. Activation function. Activation function itu apa sih? Activation function itu sesuai dengan namanya ya, yaitu berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak aktif berdasarkan wake sum dari input. Oke, kita lanjutkan konsep activation function. Konsep activation function ini kita bisa lihat di sini ada gambar input dari neuron yang lain. Ini di sini, ini ada wake sum ya. Terus panah-panah ini menggambarkan bobotnya. Kemudian di sini ada fungsi aktivasinya. Kemudian dilanjutkan ke output. Lalu output mengirim ke neuron-neuron yang lain. Jadi di sini keterangannya inputnya itu X1, X2, kemudian ada bobot atau wake W1, W2. Kemudian di sini kita lihat ada wake sum ditambah dengan bias, lalu menghasilkan Y. Y ini digunakan untuk menghitung activation function. Nah, activation function di sini.
lalu menghasilkan output. Oke, kita lanjut lagi. Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam JST, antara lain fungsi undak biner atau hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak atau step function untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner, 0 atau 1. Jadi ini rumusnya, ini y-nya 0 jika x kurang dari sama dengan 0, y-nya 1 jika x lebih dari 0. Ini grafiknya ya. Yang kedua ada fungsi undak biner atau threshold. Fungsi undak biner dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang atau threshold atau fungsi Heaviside. Nah, ini ada y sama dengan 0 jika x kurang dari nilai ambang, y sama dengan 1 jika x lebih dari sama dengan nilai ambang. Dan ini grafiknya. Yang ketiga ada fungsi bipolar atau symmetric hard limit. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, dan minus 1. Y sama dengan 1 jika x lebih besar dari 0, y sama dengan 0 jika x sama dengan 0, dan y sama dengan minus 1 jika x kurang dari 0. Nah, ini grafiknya. Lanjut, nomor 4, ada fungsi bipolar dengan threshold. Fungsi bipolar ini hampir sama dengan fungsi undak biner dengan threshold. Hanya saja, output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau minus 1. Jadi, y sama dengan 1 jika x lebih besar sama dengan nilai ambang, dan y sama dengan minus 1 jika x kurang dari nilai ambang. Yang kelima ada fungsi linear atau identitas. Fungsi linear memiliki output yang sama dengan nilai inputnya, y sama dengan x. Ini grafiknya. Kemudian yang keenam, fungsi saturating linear. Fungsi ini akan bernilai 0 jika inputnya kurang dari min setengah, dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari setengah. Sedangkan jika nilai input terletak antara setengah, min setengah, dan setengah, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah setengah. Ya. Jadi y sama dengan 1 jika x lebih besar sama dengan 0,5, y sama dengan x plus 0,5 jika minus 0,5 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 0,5, y sama dengan 0 jika x kurang dari sama dengan minus 0,5. Kemudian ada fungsi symmetric saturating linear. Fungsi ini akan bernilai minus 1 jika inputnya kurang dari minus 1, dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai input terletak antara minus 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Nah, ini ada y sama dengan 1 jika x lebih besar sama dengan 1, y sama dengan x jika minus 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, y sama dengan minus 1 jika x kurang dari sama dengan minus 1. Kemudian fungsi sigmoid biner. Fungsi sigmoid biner memiliki nilai pada range 0 sampai dengan 1. 0 oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan syaraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sama dengan 1. Namun, fungsi ini bisa digunakan oleh jaringan syaraf yang nilai outputnya 0 atau 1. Ini ada rumus fungsinya. Kemudian, yang 9, ada fungsi sigmoid bipolar. Fungsi ini hampir sama dengan sigmoid biner, hanya saja output dari fungsi sigmoid bipolar ini memiliki range antara 1 sama dengan minus 1. Nah, ini fungsinya.
Kemudian kita lanjut ke model jaringan ANN. Model jaringan ANN sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada single layer. Cara kerja single layer, input layer berasal dari sumber node, diproyeksikan langsung ke output layer dari neuron atau node komputasi, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Jadi dari sini ke sini dan seterusnya, tapi tidak sebaliknya, tidak bisa balik dia. Kemudian gambar di samping input dan output mempunyai 4 node. Single layer-nya berada di output dari jaringan, inputnya tidak memiliki pengaruh. Karena saat melakukan input tidak terjadi proses komputasi. Jadi ketika ada input di sini, tidak ada proses komputasi. Proses komputasi akan berada di sini. Berada di sini. Oke, kita lanjut ke multi-layer. Model jaringan ANN ini bekerja secara input layer menyuplai input vektor pada jaringan. Kemudian, input yang dimasukkan melakukan komputasi pada layer kedua. Lalu, output dari layer kedua digunakan sebagai input pada layer ketiga dan seterusnya. Jadi, komputasinya di sini, di layer kedua, kemudian digunakan sebagai input ke layer ketiga dan seterusnya. Ya, jadi, komputasi layer kedua ini dijadikan input ke layer ketiga dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada recurrent network. Jaringan tidak memerlukan feedback untuk dirinya sendiri, melainkan feedback dari input yang digunakan. Nah, ini ada input layer, kemudian dikirimkan. Nah, ini dia kembali nih, recurrent network. Oke, seperti itu. Dan yang yang akan kita lakukan dan biasa digunakan adalah multi-layer. Di sini ada input layer, ada hidden layer, dan output layer. 3 ini yang biasa digunakan dalam neural network. Oke, kita lanjut di manfaat neural network. Manfaat neural network sendiri ada banyak sekali. Yang pertama, dia ada akurasinya tinggi, kemudian toleransi terhadap noise. Yang ketiga, ada independensi dari asumsi prior. Kemudian mudah dikelola, dapat diupdate dengan data baru, cocok untuk lingkungan yang dinamis. Yang kelima, ketika elemen neural network gagal, ia dapat melanjutkan tanpa masalah karena polanya paralel. Terus dapat dilatih di dataset yang sangat besar secara iteratif. Kemudian dapat mengklasifikasikan pola. Kemudian bisa memetakan pola dari input ke output, menyimpan pola, memetakan berbagai pola yang sejenis, mengoptimasi permasalahan, dan melakukan prediksi. Kemudian ada proses pembelajaran neural network. Proses pembelajaran adalah metode untuk proses pengenalan suatu objek yang sifatnya kontinuitas, yang selalu direspon secara berbeda dari setiap proses pembelajaran tersebut. Tujuan dari pembelajaran ini sebenarnya untuk memperkecil tingkat error dalam pengenalan suatu objek. Kita lanjut. Pada neural network ada 2 sistem pembelajaran. Yang pertama ada supervised learning, yaitu setiap pengetahuan yang akan diberikan kepada sistem, pada awalnya diberikan suatu acuan untuk memetakan suatu masukan menjadi suatu keluaran yang diinginkan. Proses ini akan terus dilakukan selama kondisi error atau kondisi yang diinginkan belum tercapai. Adapun setiap perolehan error akan dikalkulasikan untuk setiap pemrosesan hingga data atau nilai yang diinginkan telah tercapai. Kemudian ada unsupervised learning. Sistem ini memberikan sepenuhnya pada hasil komputasi dari setiap pemrosesan, sehingga pada sistem ini tidak membutuhkan adanya acuan awal agar perolehan nilai dapat dicapai. Meskipun secara mendasar proses ini tetap mengkalkulasikan setiap langkah pada setiap kesalahannya dengan mengkalkulasikan setiap nilai weight yang didapat. Kemudian
Penggunaan neural network sendiri sekarang lagi populer banget ya. Dia sekarang digunakan pada beberapa aplikasi seperti face recognition, stock prediction atau prediksi saham, kemudian monitoring and controlling, kemudian diagnose, radar pengenalan citra, ini untuk militer biasanya, kemudian untuk keuangan, robotika, dan di industri game. Nah, ini ada case simple. Contoh, kita mempunyai database yang terdiri dari record ribuan orang memesan brosur tentang produk terbaru kita. Database tersebut memiliki 5 variabel: umur, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, dan apakah dia memesan produk setelah mereview informasi. Kita bangun neural network dengan 4 node variabel. Yang pertama ada umur, kemudian jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan. Satu node output itu behavior pemesanan. Dan satu layer hidden node. Kemudian dilakukan training network dengan database. Selanjutnya hasilnya akan kita dapatkan untuk menggunakan pengiriman brosur kepada orang-orang yang diklasifikasikan sebagai klien oleh neural network. Nah, di sini ada contoh case recognition dari cat and dog. Oke, kita lihat. Di sini ada datanya, kita input. Kemudian dalam hidden layer terjadi komputasi. Nah, hasilnya akan dikirim ke output. Dan output ini menghasilkan inputan tadi. Gitu, ini namanya dog atau cat gitu. Ini tergolong dog atau cat. Nah, ini case recognition yang kedua, ada cat and dog sama, cuman bedanya di sini hidden layer-nya lebih banyak. Di sini hidden layer-nya ada 2, jadi proses input, hidden layer 1, hidden layer 2, kemudian output. Oke, kita kembali. Jadi, neural network ini kekuatannya ada pada hidden layer. Ya. Tapi tidak berarti semakin banyak hidden layer, dia semakin baik. Kenapa? Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini lalu berapa jumlah hidden layer terbaik atau best practice-nya ya? Setelah saya cari-cari dalam buku Fundamental of Neural Network, judulnya Arsitektur Algoritma and Application karangan Lauren Fawcett, menyebutkan bahwa jumlah hidden layer yang optimal adalah cukup 1 saja. Jadi gitu. Dan berdasarkan analisa kami, makin banyak hidden layer, proses akan menjadi lebih lambat. Karena apa? Karena ada tambahan background proses di dalamnya, dan ini dapat menyebabkan komputer out of memory. Lalu, kenapa butuh hidden layer? Nah, di sini kami menemukan di internet, itu dalam buku Hagen, Neural Network Design disebutkan untuk mengatasi problem logika sort dalam ANN. Oke, kita lanjut ke rapid manner. Silahkan, Cinta. Baiklah, di sini saya akan mengimplementasikan neural network menggunakan RapidMiner Studio. Sebelumnya, di sini saya akan mendefinisikan dataset yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan 2 dataset. Yang pertama yaitu dataset training yang terdiri dari 263 rows data dan 19 atribut. Kemudian dataset yang kedua yaitu dataset scoring
yang terdiri dari 59 rows data dan 18 atribut. Di sini atribut yang pertama yaitu player name adalah nama dari pemain atau atlet dalam tim. Kemudian ada atribut position, ini adalah posisi atlet di dalam tim. Posisi ini terdiri dari 12 posisi yang dikategorikan ke dalam bilangan bulat yang dimulai dari 0 hingga 11. Kemudian ada atribut shoot, ini adalah jumlah tembakan atau peluang mencetak gol dari masing-masing pemain. Kemudian ada atribut makes, ini adalah berapa kali atlet mencetak gol dalam satu musim. Kemudian ada atribut personal point, ini adalah jumlah poin yang dicetak oleh masing-masing atlet atau masing-masing pemain. Kemudian ada atribut total point, ini adalah jumlah poin yang disumbangkan atlet untuk mencetak gol. Kemudian ada atribut assist, ini adalah statistik defensif yang menunjukkan berapa kali atlet membantu tim untuk mendapatkan bola dari tim lawan. Kemudian ada atribut blocks, ini adalah berapa kali atlet secara langsung dan independen memblokir tembakan tim lawan dalam satu musim. Kemudian di sini ada atribut block assist, ini adalah berapa kali seorang atlet berkolaborasi dengan rekan tim untuk memblokir tembakan dari tim lawan dalam satu musim. Kemudian ada atribut fouls, ini adalah berapa kali atlet melakukan pelanggaran dalam satu musim. Kemudian ada atribut years pro, ini adalah kumpulan data pelatihan dalam jumlah tahun yang dilakukan oleh atlet dalam tingkat profesional. Kemudian karir, di sini terdiri dari 6 atribut karir. Ini untuk menilai kemampuan atlet tersebut. Kemudian atribut yang terakhir itu adalah team value. Team value ini terdiri dari 4 kategori. Ada role player, ada kontributor, franchise, dan superstar. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi RapidMiner. Di sini saya sudah mengimport 2 dataset training dan dataset scoring ke dalam repository saya. Kemudian dataset training ini kita import, kita drop ke proses, dan kemudian dataset scoring. Di sini dari tab operator kita menambahkan 3 set role. Yang pertama untuk dataset training, yang kedua untuk dataset scoring, dan yang ketiga kita letakkan di dataset training lagi. Dan kita hubungkan dari dataset training ke set role yang pertama, dari set role yang pertama ke yang ketiga. Di sini dari set role yang pertama kita set role-nya untuk yang pertama yaitu atribut player name dengan target role ID, dan set role yang ketiga yaitu untuk team value dengan target role label. Kemudian dari dataset scoring kita hubungkan ke set role
Sini kita setting sama dengan set role yang pertama dari dataset training, yaitu player name sebagai ID. Kemudian dari set role yang ketiga, dari port EXA ini kita hubungkan ke port REST. Set role yang kedua juga sama. Kemudian kita running. Ini adalah hasil dari data kita sebelumnya. Pastikan atribut khusus yang sudah kita setting itu berhasil. Seperti ini, dari set role yang kedua, atribut khususnya itu adalah player name. Kemudian di dataset yang training ada dua, yaitu player name dan team value. Setelah kita memastikan masing-masing atribut ini berhasil, kita kembali ke desain. Di sini kita kembali ke tab operator. Kita menambahkan neural net dan apply mode. Kemudian kita hubungkan ke neural net dan apply model. Selanjutnya kita running lagi. Oke, kita lanjutkan kesimpulan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kesimpulan dari pembuatan RapidMiner oleh Cinta. Di sini ada input. Input ini layer pertama, kemudian hidden one ini hidden layer, ada layer kedua, dan output ini layer ketiga. Jadi di layer pertama ini ada beberapa variabel inputan. Ya, ada beberapa variabel inputan, kemudian diproses ke hidden layer. Jadi hubungan-hubungan ini adalah wake-nya, dan di hidden layer dia akan ditambahkan dengan bias. Kemudian diteruskan hasilnya ke output layer untuk dihitung aktivasi fungsinya. Begitu. Untuk dihitung aktivasi fungsinya. Kemudian kita lanjut ke description. Di sini menjelaskan nilai bobot masing-masing node yang kemudian dijumlahkan dengan bias. Masing-masing node ini kemudian dijumlahkan dengan bias, kemudian dilakukan komputasi activation function, dan menghasilkan 4 prediksi team value. Nah, ini hasilnya ini, outputnya ya. Outputnya ini adalah 4 prediksi dari team value tadi. Oke. Kita lanjut ke example set. Nah, di sini kita bisa lihat ada prediction team value. Yang pertama ada superchar, contributor, franchise player, dan role player. Oke, kita mulai dari superstar. Di sini kita bisa lihat Ian Tracker. Ian Tracker ini confidence-nya 94% ya, 94%. Dia diprediksi akan menjadi superstar yang muda karena pengalamannya 9 tahun.
Ian Tucker ini dia posisinya back ya. Robert Holloway juga back, Johnny Dennis juga back. Biasanya nomor 2 dan 3 itu digunakan sebagai back sayap, sedangkan 4 dan 5, ini 5 ini biasanya back tengah. Ini Ian Tucker back sayap, Johnny Dennis back sayap. Jadi ada 3 pemain superstar yang diprediksi menjadi superstar yang mempunyai nilai confidence yang di atas 90%. Kemudian kita lanjut ke kontributor. Nah, di kontributor ini ada Fernando Rowi dan Dewi Osborne. Fernando Rowi dan Dewi Osborne, dia nilai confidence-nya 86,1% dan Dewi Osborne 81,5%. Posisinya dia, kalau Fernando Rowi ini 11 itu biasanya penyerang, 10 juga penyerang. Sedangkan Zahri Lawson, Raul Little, Toby Gomez ini dia gelandang ya, 668 itu biasanya gelandang. Oke, kita lanjut ke franchise player. Di sini nilai confidence-nya cukup rendah ya, cuman 53,7%, ditempatin oleh Gary Price ya. Franchise player ini adalah pemain yang punya keahlian luas, kuat dan konsisten, dan dapat membentuk fondasi yang bagus untuk tim. Gary Price ini dia pemain yang sangat berpengalaman ya. Di sini datanya itu dia punya pengalaman 23 tahun. 23 tahun bermain sepak bola. Jadi cukup berpengalaman dan cocok jika dia tergolong sebagai franchise player yang mempunyai keahlian yang luas. Kemudian ada role player. Role player ini diduduki oleh Virgil Swart dan Jeffrey Lucas. Virgil Swart ini 92,1% dan Jeffrey Lucas ini 85,8%. Posisinya 0 ini biasanya kiper ya, 0-1 itu biasanya kiper. 3-4 ini biasanya back tengah. Biasanya back tengah. Jadi dengan hasil prediksi ini ya, klub dapat memetakan skill atlet di masa depan dan dapat mencoba pola formasi yang baru. Manajemen juga dapat memberikan kepercayaan kepada Gary Price ya. Gary Price tadi dia franchise player karena dia mempunyai keahlian yang sangat luas dan sangat berpengalaman di lapangan. Data ini juga dapat digunakan untuk menilai kinerja atlet. Jadi manajemen klub dapat membuat keputusan perpanjangan atau pemutusan kontrak berdasarkan hasil dari data ini. Begitu teman-teman, kesimpulan sedikit dari kami. Oke, itulah sedikit penjelasan neural network dari kami. Ini hanya kulitnya saja, silakan teman-teman gali lebih dalam lagi. Karena neural network saat ini sedang ngehits ya. Karena pemanfaatan deep learning, machine learning itu dasarnya adalah neural network. Jadi bagi teman-teman yang ingin lanjut belajar ke deep learning dan machine learning, silahkan perdalam konsep neural network-nya, perdalam konsep algoritma fungsi aktivasinya, desain database-nya, dan logika store-nya. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan dari kami, walaupun mungkin masih banyak yang bingung. Semoga paham dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jangan lupa klik and subscribe. Oke, terima kasih.